Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Hana Retnaning Tani dari Prodi Analisis Kimia dengan nomor induk mahasiswa 202311004. Saya akan menjelaskan mengenai Jabir bin Hayyan. Siapakah Jabir bin Hayyan? Jabir bin Hayyan lahir di Kufah, Irak pada tahun 750 Masehi dengan nama panjang Abu Musa Jabir bin Hayyan. Ayahnya Jabir bernama Hayyan bin Abdullah al-Azdi, seorang pedagang dan ahli dalam hal rempah-rempah dan obat-obatan. Jabir sendiri mempunyai sebutan The Father of Modern Chemistry dan disebut juga dengan nama Geber di dunia barat. Jabir pernah belajar pada Harbi al-Himyari, yaitu seorang ahli bahasa, Al-Quran, dan matematika. Bukan hanya itu, Jabir juga belajar pada Imam Ja'far as-Shadiq yang merupakan pengajar ilmu agama dan kimia. Ja'far as-Shadiq sendiri juga keturunan kelima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Hayyan memiliki kontribusi yang terbesar dalam bidang kimia. Temuannya antara lain asam klorida, asam nitrat, dan asam asetat. Penemuan selanjutnya adalah larutan aqua regia atau air raja, digunakan untuk pengolahan emas berkualitas tinggi dan pemurnian logam dengan cara mencampurkan asam klorida dengan asam nitrat dengan perbandingan 3:1. Selanjutnya adalah penemuan destilasi, yaitu teknik untuk memisahkan dan memurnikan suatu campuran. Penemuan lain Jabir bin Hayyan adalah 1. Pencegahan perkaratan. 2. Pertama kali mencatat pemanasan wine yang menimbulkan gas yang mudah terbakar. Dan ketiga, proses pembuatan besi. Dan yang terakhir adalah teknik kristalisasi. Karya Jabir bin Hayyan yang dibukukan antara lain, yang pertama adalah Kitab Alkimia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi The Book of Composition of Alchemy. Yang kedua, Kitab Al-Sabbin. Yang ketiga, Kitab Al-Rahmah. Yang keempat, Al-Tajmi. Yang kelima, Al-Zilak Al-Sharqi. Yang keenam, Book of the Kingdom. Yang ketujuh, Book of Eastern Mercury. Dan yang kedelapan adalah Book of Balance. Dengan perjalanan hidupnya, melalui banyak eksperimen, begitu banyak suri tauladan yang bisa diambil dari beliau. Menurut Jabir, kita bisa belajar dari siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Sejak kecil, semangat belajarnya tidak pernah pudar. Jabir mengajarkan juga bahwa ilmu agama dengan ilmu duniawi saling sambung antara satu sama lain. Sepatutnya para penuntut ilmu menyukai semua ilmu, dan memang ada keterkaitannya. Hingga pada suatu hari, ada satu orang pemuda melamar untuk menjadi asisten laboratorium Jabir. Dengan satu pertanyaan, apa alasan kau ingin mempelajari ilmu kimia dan juga ingin menjadi asistenku? Sang pemuda masih satu pemikiran dengan orang umumnya di masa itu. Dia menjawab, Aku ingin membuat pasir menjadi emas
dan menciptakan air kehidupan agar aku bisa hidup kekal. Sang Jabir pun tentu saja menjelaskan, ketahuilah bahwa ilmu pengetahuan atau kimia bukan media penghasil uang, namun ilmu kimia adalah ilmu yang penting untuk membantu menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi manusia. Sang pemuda pun sadar dan meminta maaf kepada Jabir. Dia pun meluruskan niatnya untuk memperbaiki dan berjuang untuk mempelajari ilmu kimia dengan baik, dengan tujuan agar bermanfaat untuk semua orang. Jabir sendiri memiliki begitu banyak murid, namun beliau selalu memberi 2 nasihat. Yang pertama, seorang peneliti harus menghindari eksperimen yang mustahil. Bagaimana mungkin sebuah pasir menjadi emas? Yang kedua yaitu, seorang peneliti harus memiliki cukup waktu yang memungkinkan untuk melakukan percobaan dengan begitu banyak latihan eksperimen-eksperimen. Dengan 2 pesan atau 2 nasihat tersebut, semua murid pun selalu termotivasi dengan nasihat-nasihatnya. Jabir bin Hayyan meninggal sekitar usia 95 tahun. Begitu banyak suri tauladan yang bisa kita contoh dari Jabir bin Hayyan. Sepatutnya kita, penerus bangsa, mulai mempelajari semua ilmu, karena ilmu saling sambung antara satu sama lain. Dan harus ada semangat belajar, tidak hanya mengembangkan ilmu agama atau hanya duniawi saja, namun harus bisa menyeimbangkan. Terima kasih telah menyimak video biografi Jabir bin Hayyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.